Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Feira. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, aku sehat, aku hebat. Yes, kali ini kita akan belajar tematik SD kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Masih ingatkah kalian dengan organ gerak kelinci menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat? Kita simak karakteristik kelinci. Yang pertama, merupakan hewan vertebrata. Yang kedua, memiliki telinga panjang. Yang ketiga, sistem gerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Lalu yang keempat, memiliki 4 gigi pengerat. Lalu memiliki sistem peredaran darah tertutup dan berdarah panas. Dan yang terakhir, berproduksi secara seksual dengan beranak yang dilahirkan. Karakteristik siput. Yang pertama, sebagai hewan avertebrata, dan siput merupakan hewan bercangkang. Siput memiliki sistem gerak menggunakan otot perutnya untuk merambat. Siput bersifat hermafrodit atau memiliki alat kelamin ganda, yaitu memiliki alat kelamin jantan dan betina. Yang keenam, berproduksi secara seksual dengan bertelur. Yang ketujuh, susunan syarafnya berada di perut dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Sekarang kerjakan halaman 42. Tulislah karakteristik kelinci dan siput. Organ gerak siput yaitu kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar yang fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Organ gerak hewan avertebrata dibagi menjadi 3. Yang pertama menggunakan organ gerak tentakel, contohnya seperti ubur-ubur, cumi, dan sotong. Yang kedua menggunakan organ gerak perut, contohnya siput, cacing, dan lintah. Yang ketiga menggunakan organ gerak kaki dan sayap, contohnya belalang, semut, dan kupu-kupu. Contoh hewan avertebrata yang organ geraknya menggunakan tentakel yaitu ubur-ubur. Fungsinya memudahkan ubur-ubur untuk bergerak, menangkap, dan memasukkan makanan. Contoh hewan avertebrata yang organ geraknya dengan kaki dan sayap yaitu belalang. Fungsinya memudahkan belalang berpindah dan melompat dari satu tempat ke tempat lain. Lalu contoh hewan avertebrata yang menggunakan organ gerak perut yaitu siput. Fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Sekarang tugas kalian yang kedua adalah tulislah 3 hewan vertebrata yang kalian ketahui beserta organ gerak dan fungsinya. Lalu tugas kalian yang ketiga adalah buat model sederhana organ gerak hewan menggunakan plastisin. Contohnya seperti ini ya. Ayo membaca. Siput bukanlah hewan lemah. Paragraf 1. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sekarang kita lihat kalimat pertama. Ada kata lamban dan menjijikan. Lalu kita lihat kalimat yang kedua, ada kata lamban. Dan di kalimat yang ketiga, ada kata menjijikan. Maka kalimat yang pertama merupakan ide pokok, dan kalimat kedua dan ketiga merupakan
kalimat pengembang. Lalu tugas kalian yang keempat adalah menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf 2 sampai 6. Setelah membaca cerita Siput Bukanlah Hewan Lemah, Edo menuangkan isi bacaan ke dalam sebuah gambar cerita. Edo menggambar seperti ini. Masih ingatkah kalian dengan ragam gambar cerita atau ilustrasi pada pembelajaran 2? Ayo kita pelajari corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama ada realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya ini. Yang kedua ada karikatur. Karikatur merupakan gambar yang dilebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau hewan. Contohnya ini. Yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contohnya ini. Terima kasih yang sudah belajar bersama. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.